Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Salam olahraga. Sportif. Baik, pertemuan kita pada hari ini kita refleksi ya tentang pembelajaran kita dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.3 ya. Nanti kebanyakan kita mungkin berefleksi di Jambot ya, kakak-kakak. Mudah-mudahan kakak-kakak sudah paham semua dalam menggunakan aplikasi Jambot ya. Izin saya share materi kita pada hari ini, kakak-kakak. Kalau tidak kelihatan atau kalau putus-putus suara atau tampilan, silakan kakak-kakak langsung open mic saja ya, kakak. Ini kelihatan ya kakak-kakak. Pak. Kelihatan kakak-kakak ya? Tidak ada kelihatan? Belum Kak, belum ada kelihatan sama sekali Kak. Kalau tidak ada kelihatan langsung open mic saja ya kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak yang melihat tampilan di sana. Jadi kalau kakak rasa belum kelihatan langsung open mic saja. Ya. Udah Kak, udah nampak. Sudah kelihatan semua ya kakak-kakak. Oke. Modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK ya. Tatap maya ketiga, kuatkan pemahaman kedua. Kemarin kita sudah menguatkan pemahaman yang pertama ya kakak-kakak. Sekarang kita kuatkan lagi pemahaman kita tentang perubahan paradigma diri kita selaku guru PJOK. Nah, ini kesepakatan bersama ya. Tetap berulang kali setiap kita pertemuan, tetap diingatkan kita untuk kesepakatan kita terus menerus ya, kesepakatan bersama bahwasanya kita harus menyalakan kamera, mematikan mikrofon apabila tidak ada pertanyaan atau diskusi atau jawaban ya, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar ya. Ini masih kelihatan ya kakak ya. Saya soalnya pakai laptop apa ini? Laptop yang lama ini, laptop yang saya biasa pakai ketinggalan di rumah ini. Jadi ini kalau nggak kelihatan, tolong disampaikan nggak kelihatan. Ini kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Belum nggak kelihatan kan? Belum Kak. Ya, karena di tampilan saya pun gelap nih. Saya pikir tampilan kakak yang kita ulang ya. Ini saya pakai laptop yang lama ini, yang apanya belum begitu kuat ya. Ya, kakak. Kita coba dari Chrome aja ya. Nah, ini kelihatan kakak ya?
Kelihatan nggak? Kelihatan. Baik. Nah, ini tujuan ya. Tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan ini adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, ini tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran khusus dalam modul ini adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Nah, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Ini agenda kita ya, menganalisis tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil analisis. Jadi nanti kakak-kakak mungkin menganalisis tulisan refleksi kakak di Jamboard. Kemudian nanti kita saling berbagi hasil analisis yang kakak tuliskan di aplikasi Jamboard. Nah, ini analisis tulisan refleksi. Nah, ini ada 6 pertanyaan kakak-kakak. Gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. 1. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Nah, itu. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Mungkin kalau jawaban tulisannya ini, kalau kakak-kakak pakai sticky note, mungkin agak kurang nanti tulisannya, karena di sticky note itu terbatas untuk karakternya yang bisa ditulis. Jadi kakak-kakak di Jamboard nanti mungkin bisa langsung menulisnya menggunakan text box. Nah, text box saja. Nomor 1 apa hasil refleksi kakak-kakak, nomor 2 apa. Jadi gunakan text box. Yang kemarin-kemarin kita menggunakan sticky note ya. Mungkin nggak muat nanti bahasa kakak-kakak tuliskan nanti di sticky note ya. Jadi kembali ke nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menurut kakak-kakak menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan. Jadi sebenarnya masih banyak tantangan kita kalau di lapangan ya. Siap Kak Indah, silakan. Nggak, maaf Kak, pencet. Oh, terpencet. Ya, jangan pencet yang lainnya. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya kakak-kakak bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang kita butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri kita masing-masing? Yang keenam, yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa kita menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu? Jadi ini ada 6 pertanyaan. Silakan kakak-kakak nanti cari nama kakak-kakak di Jamboard. Saya sudah ada buat Jamboardnya ya. Mungkin kakak-kakak bisa klik link Jamboardnya di kolom chat ya, di kolom chat. Nah, ini saya bagikan. Coba silakan kakak-kakak buka. Nah, bisa terbuka atau tidak, itu sudah saya bagikan. Silakan klik, cari nama kakak-kakak di situ. Nomor berapa, isi di kolom yang sudah disediakan sesuai dengan nama kakak-kakak yang tertera di kolom tersebut ya.
Nah, tuliskan jawaban Anda di sticky note atau Jamboard. Ya, link Jamboardnya sudah saya bagikan di kolom chat. Silakan kakak bukanya. Ya. Nah, kemudian nanti kita berbagi hasil refleksi kakak-kakak. Ya, mungkin untuk menganalisis tulisan refleksi di Jamboard, ya, saya beri waktu 15 menit. Silakan kakak-kakak cari nama kakak-kakak. Ada nanti di situ 6 pertanyaan. Silakan kakak isi jawaban dari ke-6 pertanyaan tersebut. Untuk waktu 15 menit dari sekarang, saya mulai. Silakan kakak-kakak. Sebelum dimulai, ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, silakan kakak-kakak. 15 menit kita mulai dari sekarang.
10 menit lagi ya, kakak-kakak.
Sudah ada yang siap kakak-kakak kira-kira? Boleh berbagi hasil refleksinya bagi yang sudah siap. Ini ada yang salah kolom ini mungkin ini. Ini Kak Muhammad Diki nggak masuk, tapi ada yang mengisi kolomnya ini. Siapa yang pakai sticky note itu? Coba tengok namanya nanti. Di nomor 1 itu, Muhammad Diki, itu belum nggak hadir. Tapi ada yang mengisi itu. Mungkin salah kolom itu. Dipindahkan aja, cari di layarnya itu kakak. Nah, ini kan ada namanya, pindahkan ke kanan siapa. Nah, ya. Jangan diisi yang tidak sesuai dengan namanya. Siapa kira-kira kakak yang mau berbagi? Kita ada 20 menit untuk berbagi hasil refleksi kakak. Di sini yang sudah kelihatan hampir rampung. Kak Khairan, Kak Dini Nur Indah, Mustika baru 1, Kak Adinda, sudah 1, 2, 3, ada 4 ya. Linson belum. Raja Linson salah masuk ini mungkin ya. Nomor 1 itu siapa itu yang ngerjain? Kak Romi ada 4. Ngerjain keempat ya Kak Elisa. Anang, Kak Gita. Kak Adinda Rarasti coba. Kak Adinda dulu, Kak Adinda. Kak Adinda, silakan Kak Adinda. Satu lagi Kak belum siap. Ya nggak apa-apa, dipaparkan aja yang sudah. Oke, terima kasih. Oke, nomor 1 ya Kak, langsung aja saya bacakan. Soalnya bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3, kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis. Oke, langsung saya jawab. Saya menuliskan refleksi dengan membuat poin-poin kegiatan pembelajaran yang menjadi kekurangan sehingga tidak tercapainya tujuan pembelajaran PJOK dengan baik. Saya dapat melakukan refleksi tersebut setelah selesai pembelajaran atau tidak ada jam mengajar di kelas yang saya tulis, yaitu hambatan saya ketika mengajar, kekurangan saya, media, metode, pendekatan saya yang harus saya sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa dalam pembelajaran PJOK. Nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Untuk jawaban saya,
Perasaan saya selama saya menuliskan refleksi adalah sedih karena saya masih bingung ketika masih ada siswa yang belum memahami pembelajaran yang saya sampaikan secara teori. Namun ketika saya melakukan pembelajaran secara praktek, siswa saya bisa memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Yang muncul di pikiran saya ketika saya akan melakukan refleksi adalah metode dan model pembelajaran apa yang tepat untuk setiap siswa saya. Karena setiap siswa karena setiap siswa saya memiliki minat dan bakat yang berbeda. Juga kebutuhan belajar PJOK mereka juga berbeda-beda, padahal saya harus mengajar dengan tujuan pembelajaran yang sama. Yang nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang masih menjadi tantangan ketika saya menuliskan refleksi, hal yang menjadi lebih baik adalah kekurangan saya ketika melakukan pembelajaran PJOK dapat saya perbaiki. Karena saya memikirkan kembali pengalaman pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas bersama siswa saya. Setelah mengetahui hal-hal yang menjadi permasalahan ketika saya melakukan pembelajaran, saya mulai berpikir bagaimana mencari solusi dari kekurangan saya ketika melakukan pembelajaran. Hal-hal yang menjadi tantangan dalam menuliskan refleksi adalah mencari dan menyesuaikan solusi dari permasalahan saya ketika mengajar sebelumnya. Saya harus menyesuaikan kebutuhan belajar setiap siswa saya ketika belajar PJOK agar tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Selama ini saya hanya membuat dengan menuliskan di buku catatan khusus yang saya miliki untuk menjadi bahan refleksi saya di pembelajaran yang selanjutnya. Tulisan refleksi yang saya buat hanya seperti poin-poin kekurangan dan penyebab dari tidak tercapainya tujuan pembelajaran di kelas dengan kalimat-kalimat sederhana. Nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Sebaiknya saya menulis refleksi dengan menggunakan paduan metode penulisan refleksi yang baik dan benar. Ada beberapa model penulisan refleksi yang bisa saya lakukan, yaitu yang pertama itu segitiga refleksi, yang kedua dia 3 refleksi 6 topi, keempat 4C atau 4C, 5 model cuaca, 6 4F, dan 7 papan bercerita. Untuk nomor 6 saya belum menjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Kalau nomor 6 silakan langsung dipaparkan saja, nggak apa-apa, nggak usah pala ditulis, Kak. Oke, siap-siap. Aja soalnya langsung dijawab Siap, Kak. refleksi. Oke. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang membantu saya? Yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa diri saya mampu menjadi guru PJOK yang reflektif, yaitu tetap terus melakukan perubahan dalam melakukan pembelajaran PJOK sesuai perkembangan zaman, mengikuti berbagai kegiatan yang membantu saya untuk melakukan penyelesaian dan refleksi saya ketika pembelajaran. Fokus terhadap permasalahan pembelajaran PJOK siswa. Berusaha memiliki wawasan yang luas tentang pembelajaran PJOK. Orang-orang yang dapat membantu saya adalah stakeholder atau dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru di sekolah atau rekan sejawat, guru-guru lainnya atau KKGP juga, dan komunitas-komunitas PJOK dan lainnya. Sekian pemaparan saya, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Adinda Rarasti. Kita kasih semangat, kita kasih tepuk tangan dulu. Jawaban yang luar biasa ya. Mungkin pemahamannya sudah mulai agak sinkron dengan yang ada di LMS ya. Yang ada di modul 1.1 sampai modul 1.3 ya. Karena mencakup ke situ semua kita ya Kak-kakak. Termasuk yang di pertanyaan terakhir itu kan ada siapa saja yang bisa membantu saya. Jadi siapa yang bisa membantu saya? Mungkin bukan cuma manusianya. Ya. Jadi kalau kita kebanyakan sekarang sudah diarahkan pembelajaran mandiri di PMM, semua di PMM itu sudah ada. Cuman yang memang kalau untuk guru PJOK ini kan karena background latar belakangnya
kebanyakan main di lapangan, kita kurang kalau untuk teknologi ya, apalagi kalau megang laptop. Kalau handphone memang mungkin keseharian kita pegang, tapi kalau laptop ini agak canggung rasa kita ya. Makanya tadi mungkin kalau kita menulis ketikan dalam satu refleksi itu agak lama, karena apa? Jari-jari kita kebanyakan kena bola, jadi kasar dia. Kalau mengetik keyboard itu jangan-jangan takutnya tombolnya jeblos ya kan, itu dia. Jadi saya maklumi untuk teknologi ini, tapi perlahan-lahan kita, seperti yang dikatakan Kak Adinda tadi, kita harus mengikuti perkembangan zaman, tidak bisa tidak. Jadi ada beberapa mungkin kawan kita, karena mungkin dia sudah paham, sudah lama menjadi guru PJOK, menganggap semua program-program yang dari kementerian itu dia sudah mampu, padahal kita belum mampu, karena kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apa yang diminta untuk zaman ini, apa yang diminta, yang harus kita lengkapi, kita harus melengkapinya, termasuk perkembangan kemampuan kita. Perkembangan kemampuan kita tidak semata-mata hanya berdasarkan apa yang sudah kita dapatkan dalam perkuliahan kita kemarin, mungkin di S1 ya, atau pada saat kita mengikuti diklat-diklat yang hanya 3 atau 6 hari ya. Jadi mungkin ini program Kemendikbud di bawah Dirjen GTK ini adalah pelatihan yang memang kekhususan, yang agak lama dia, hampir 3 bulan kita mengikuti pelatihan ini. Karena apa? Menyamakan persepsi kita tentang bagaimana perubahan paradigma diri kita selaku guru PJOK, menyongsong untuk pembelajaran PJOK itu yang menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik, sehingga dapat dinikmati atau dapat dilaksanakan peserta didik itu sepanjang hayatnya sampai dia tidak bernyawa. Mungkin itu fokusnya. Jadi terima kasih kakak-kakak yang sudah agak paham ya, yang sudah agak mensinkronkan diri ke pembelajaran kita, baik dari modul 1.1, 1.2 maupun sampai modul 1.3. Terima kasih Kak Adinda. Selanjutnya silakan kakak-kakak yang kira-kira siapa yang berani untuk memaparkan hasil refleksinya yang sudah dikerjakan di aplikasi Jambot. Silakan kakak-kakak. Kita masih ada waktu banyak untuk merefleksikan hasil refleksi kita. Boleh yang sudah siap? Silakan. Ya, Kak Romi silakan. Baik Kak, terima kasih waktu dan kesempatannya Kak. Izin saya mencoba untuk menjawab dari tugas yang diberikan pada kita, yang dimana langsung saya jawab. Yang pertama, bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasa saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis. Setelah saya mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 hingga 1.3, saya menuliskan refleksi setelah saya sudah selesai melaksanakan proses belajar mengajar, sehingga saya lebih mudah untuk mengetahui di mana yang menjadi kekurangan atau penyampaian pembelajaran yang saya berikan dapat saya jadikan evaluasi untuk lebih baik ke depannya. Isian dari refleksi saya seperti bagaimana materi yang saya sampaikan, apakah seluruh peserta didik dapat mengikutinya, karakter seluruh peserta didik bagaimana, di saat seluruh peserta didik melakukan praktik, bagaimana gerakan yang dihasilkan peserta didik. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Perasaan saya tentunya lebih tenang dikarenakan adanya acuan saya untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan saya ketika proses belajar mengajar berlangsung agar lebih baik lagi ke depannya. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Menurut saya hal yang menjadi lebih baik adalah saya dapat melihat kekurangan dan kelebihan dari materi yang saya sampaikan ketika proses belajar mengajar berlangsung, dan dapat melihat peningkatan seluruh peserta didik ketika proses belajar mengajar berlangsung. Adapun tantangan seperti beberapa peserta didik yang masih belum dapat melakukan gerakan dengan sempurna.
Selanjutnya, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Saya menggunakan buku panduan yang bisa saya pelajari dari modul yang sudah disiapkan pada LMS. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang dibutuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam? Saya menulis refleksi dengan kejadian yang sudah saya lakukan sehingga lebih mudah untuk saya menulis refleksi. Selanjutnya, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Saya dapat meminta bantuan dengan rekan sejawat untuk melakukan beberapa penilaian sewaktu saya melaksanakan proses belajar mengajar. Yang mungkin ada beberapa penilaian yang sudah disiapkan, sehingga saya dapat melihat di mana yang menjadi kekurangan saya agar saya dapat memperbaiki lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, Kak. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Kak. Baik, kasih plus dulu sama Kak Romi. Terima kasih Kak Romi ya. Mungkin pemahaman sudah mulai sinkron juga dengan kakak-kakak yang lainnya ya. Banyak hal yang mungkin bisa kita jadikan penilaian untuk merefleksi diri kita. Kebanyakan kita kan selaku guru PJOK jarang untuk mau dinilai orang lain. Kan seperti itu. Ya, apa yang kita buat rasa kita sudah yang paling terbaik ya. Tapi kalau di sekarang mudah-mudahan bagaimana kita membuka diri agar pembelajaran yang kita laksanakan jauh lebih baik lagi. Jadi kita membuka diri, kita memberikan akses orang lain untuk menilai kita, ya, menilai kita dalam arti sejauh mana yang kita laksanakan dalam proses pembelajaran, apa sudah sesuai atau tidak, itu jadi penilaian rekan sejawat. Jadi rekan sejawat itu penting. Itu gunanya kita berkolaborasi baik dengan kita sesama kita guru PJOK maupun dengan bidang studi yang lainnya, karena kolaborasi antar mata pelajaran itu sangat penting. Nanti di akhir kita ada cerita komunitas belajar, di situ kolaborasi yang terjadi antara semua bidang studi. Jadi penting untuk penilaian kita. Makanya kenapa terus ditekankan refleksi ini untuk kita ya, bagaimana kita ke depannya proses pembelajaran itu lebih baik lagi. Kalau kita tidak ada yang menilai, mudah-mudahan pembelajarannya seperti itu saja ya, monoton. Sistemnya itu aja, komando. Jadi kalau ada beberapa dari kita memang hari-hari terus berefleksi, setiap mata pelajaran, setiap pertemuan tuh kita refleksikan diri kita, baik diri kita sendiri maupun untuk peserta didik kita, ya mudah-mudahan pembelajaran kedepannya semakin jauh lebih baik lagi. Demikian, terima kasih Kak Romi. Satu lagi mungkin, siapa kira-kira yang dapat memaparkan hasil refleksinya, boleh resen. Jangan malu-malu, ini kebanyakan guru PJOK ini rata-rata malu-malu ini ya. Jadi memaparkan, tunggu di itu dulu. Kalau kami kemarin memang berlomba kami untuk memaparkan hasil kami. Jadi di sini bukan dicari yang mana yang baik, terbaik, yang tidak baik. Tidak ada. Sama-sama kita belajar ya. Saya juga hanya menyampaikan hasil pembelajaran yang sudah tersusun dalam remoderasi ya, sudah ada kurikulumnya. Jadi mungkin tidak lebih baik saya daripada kakak-kakak. Jadi saya hanya memaparkan saja. Mungkin lebih baik kakak-kakak, mungkin bisa jadi pembelajaran juga bagi saya selaku fasilitator ke depannya, karena saya background saya juga guru PJOK. Seperti itu. Jadi saling berbagi kita kakak-kakak. Selanjutnya ada yang lain yang mau memaparkan? Satu lagi, Kak Elisa mungkin. Nah, ini jarang-jarang suara Kak Elisa kita dengar ini. Silakan Kak Elisa. Kak Elisa Sigalingging. Kak Elisa, mungkin sekalian mengajar ya, karena kayaknya masuk siang nih Kak Elisa terus ini. Boleh yang lainnya? Senior mungkin Kak Jarlinson. Kecil kali tulisannya Kak, jadi mata nggak sanggup ini. Nggak sanggup kakak apanya? Iya. Yang sudah kakak tulis ada situ?
Iya, iya. Boleh Kakak paparkan saja yang sudah Kakak tulis? Itulah nggak sanggup mata melihatnya, Kak. Oh. Terlalu kecil kali. Ya, siap. Mohon maaf lah dulu, mohon maaf. Ya. Kak Mustika, silakan Kak Mustika. Kak Mustika. Ya, baik Kak. Saya akan memaparkan hasil jawaban saya. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menuliskan refleksi? Apa saja yang ditulis? Saya menulis refleksi pada saat sudah mempelajari modul yang ditulis tentang pendekatan berbasis aset dan konteks pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran saya kali saya harus mulai menulis refleksi. Perasaan saya senang dan merasa bangga yang saya tuangkan di dalam refleksi yang sudah saya pelajari. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang menjadi tantangan. Jawaban saya setelah mempelajari refleksi untuk merubah paradigma diri guru PJOK. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Yang keempat, saya menggunakan rubrik yang saya buat. Setelah saya mempelajari rubrik refleksi, saya akan merubah rubrik saya. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Jawaban saya akan melaksanakan refleksi agar tercapainya tujuan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Jawaban saya, untuk menjadi guru yang reflektif, saya harus membagikan refleksi terhadap siswa saya dan perkembangan siswa. Yang bisa membantu saya yaitu teknologi informasi komunikasi, contohnya PMM, dan rombel belajar bersama guru sejawat. Ya Kak, sudah Kak. Terima kasih. Jaringan mungkin ya, jaringan ya Kakak. Enggak Kak, baik kok Kak jaringannya Kak. Oh, baik, berarti jaringan saya. Baik, terima kasih Kak Mustika, jawabannya luar biasa. Jadi sudah masuk juga ada PMM dan rombel ya. Rombel Ya, 2 ini sangat penting sebenarnya ini ya. Yang jarang kita kita ikuti sebenarnya. Kebanyakan kita mengikuti yang mungkin kebidangan kita ya. Kalau macam kemarin mungkin fokusnya di KKG GOR atau FK GOR ya. Nah, di Kombel ini mungkin kolaborasi antar mata pelajaran. Mungkin ada pelajaran yang lain yang bisa disinkronkan dengan apa manfaatnya nanti ke depan untuk perkembangan pembelajaran kepada peserta didik. Jadi semuanya berfokus bagaimana pembelajaran itu bisa berpusat kepada peserta didik, baik dari mata pelajaran yang lain, terkhusus kita mata pelajaran PJOK. Baik, terima kasih Kak Mustika ya, dan rekan-rekan yang lain. Kasih plus dulu sama Kak Mustika dan rekan-rekan yang lain. Baik, terima kasih. Mungkin untuk berbagi refleksi kita pada hari ini luar biasa, pemahaman sudah mulai agak
sinkron ya ke LMS dan ke modul ya. Jadi saya harapkan ke depannya kalau bisa lebih ditingkatkan. Karena apa? Kita fokusnya dari modul. Semua itu modul pembelajaran yang ada yang sudah dipaparkan di LMS kakak masing-masing. Jadi terus pantau LMS kakak ya. Baik nanti ke depannya kita ada beberapa pertemuan lagi sampai 19 kali tatap maya kita kakak. Nanti mungkin ada 6 atau 7 hari tatap muka, persiapkan diri kakak-kakak. Dan saya lagi mengingat untuk video pembelajaran dan modul pembelajaran. Modul pembelajaran PJOK 30 menit kalau bisa disiapkan. Jadi ya, jadi begitu nanti tugasnya harus dikumpul, kakak-kakak sudah siap. Modul ajar 30 menitnya sudah siap. Video pembelajaran 30 menit dari modul ajar itu sudah siap. Jadi tinggal kakak mengumpulkan tugas. Jadi berulang kali saya ingatkan dan rekan-rekan yang lain ingatkan juga kawan-kawan yang lain ya. Siapkan. Jangan nanti pas pada hari hanya dikumpul due date-nya atau tanggal terakhirnya hari ini pukul 23.59 kita yang bingung sendiri. Karena kita mungkin banyak kesibukan kan. Jadi kita yang mengatur waktu kita. Makanya saya jadwal mudah-mudahan saya sampaikan malam supaya besok kita bisa mengatur jadwal kita satu hari itu. Kalaupun saya terlambat mungkin pagi-paginya saya sampaikan. Karena saya pun ada juga kesibukan yang lain di luar daripada PKJ PJOK ini. Baik, sedikit lagi kita ke materinya kakak-kakak karena kita hanya 45 menit 1 JP ya. Ini sebentar lagi sudah mau tuntas. Ya kelihatan ya kakak-kakak. Kelihatan apa gelap ini? Kelihatan Kak, kelihatan. Kelihatan, Kak. Kelihatan ya. Tadi kita sudah berbagi ya, mari berbagi refleksi. Ini pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak dapat memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan kakak-kakak? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin sampai di situ ya materi kita pada hari ini. Sudah mungkin 45 menit lewat ini ya. Sebelum kita tutup, ada yang mau dipertanyakan kakak-kakak? Tidak ada? Kalau tidak ada, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang menuju sore. Salam olahraga. Sportif. Kita sebelum kita tutup, berdoa dulu kita kakak. Dan sesi foto terakhir. Mungkin Kak Elisa Sigalingging, boleh ada kawan-kawan yang lainnya menghubungi. Silakan open kamera. Boleh doa dipimpin. Siapa yang belum kemarin Kak Gita mungkin. Sudah Kak Gita ya semalam ya. Kak Khairan. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, sebelum kita akhiri sesi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Khairan. Sama-sama Kak. Kak Elisa mungkin bisa dihubungi. Kak Elisa, biar open kamera. Karena kita agak janggal juga rasa saya kalau kamera itu ditutup. Karena ini dokumentasi untuk laporan saya. Nah, mungkin laporan kakak-kakak semuanya. Ini takutnya nggak ada laporan Kak Elisa. Coba hubungi kakak-kakak siapa yang bisa menghubungi Kak Elisa langsung ya pribadi mungkin. Bentar ya Kak. Ya.
Yang mana ini? Sudah kakak-kakak? Kalau nggak apa, tunggu. Ini berdiri mungkin lagi sambil pembelajaran juga ke siswa ya. Siapa kira-kira yang bisa foto kita? Kak Elisa buka apanya Kak Elisa? Kameranya? Siap, kita foto ini Kak Elisa ya, siap, siap. Silakan coba ini. Tapi kalau bisa kelihatan semua ini. Siapa yang bisa? Ini saya karena pakai laptop lama ini. Jadi ya. Coba yang lainnya. Yang lainnya kalau sudah kelihatan, silakan sesi foto. Silakan siapa yang berfoto. Kalau bisa nak kelihatan semua. Kak Romi kemarin kelihatan semua Kak Romi. Kelihatan Kak, cuman masih ada nampak juga yang di bawahnya tuh Kak. Nggak hanya foto kita yang terlihat. Enggak, makanya enggak masalah kalau itu. Yang penting fotonya semua kelihatan. Boleh Kak, kita coba sekali lagi Kak. Coba Kak Romi. Fotokan Kak Romi. Oke, baik. 1, 2. Ya. Coba tampilannya Kak Romi. Coba pastikan. Oke Kak. Sekali lagi Kak, enggak apa Kak, enggak masuk tadi Kak. Nah, coba enggak masalah. 1, 2. Coba Kak ya. Bisa kelihatan semuanya Kak Romi? Yang penting kelihatan semuanya. Yang di grup Kak, bisa kira-kira Kak? Yang di grup saya kirim. Ya, saya lihat ya. Iya Kak. Nah, kan luar biasa ini. Nah, itu dia. Jadi kalau bisa agak senyum, agak lebih apa. Ini Kak Elisa nggak senyum ini. Nah, nampak kelihatan ini. Oke Kak, sekali lagi kita coba. Itu, senyum semua ya Kak. Nah, karena netizen itu agak apa ini. Siap, sekali lagi kasih senyum yang terbaik. Senyum yang terbaik. Siap Kak. 1, 2. Oke Kak. Oke, boleh di-share langsung Kak Romi. Baik, saya tutup apanya ya. Baik Kak. Rekamannya.